yang mana dua orang dari tim IOG sudah berhasil tumbangkan dan kali ini Azriel berhasil selamatkan Beng yang masih berhasil untuk selamatkan, tapi Abax dari arah atas tentunya sudah mulai melepaskan tembakan juga. Street ditumbangkan, rupanya ada Jafra dari jarak kejauhan. Beyond berhasil menemukan Azriel di area depan sana. Kali ini bakal coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi Jafranya juga tumbang. Satu persatu member dari tim EVOS Divine juga kali ini harus benar-benar diluluh lantahkan. Ada pertempuran bersama dengan sang mantan tentunya. Satu persatu coba diselamatkan anak-anak dari tim EVOS Divine. Ada Beyond yang begitu terbuka, begitu sulit untuk dihampiri. Tapi masih ada usaha dari Mr. 05 tentunya untuk menyelamatkan seorang Beyond ke arah depan. Masih ada satu buah keluar yang dipasang. Dua orang tersedia tim Island of God. Tentunya kali ini bakal sangat-sangat sulit untuk menumpangkan tim dari EVOS Divine. Jafra dan juga Beng. Di arah lain, Jafra dan Lord berhasil untuk dihidupkan kembali. Mr. 05 sudah mulai tertembak, bakal masuk ke arah dalam dari pertahanan tim Island of God. Di arah lainnya, Eko Esports benar-benar harus sudah dipulangkan ke arah lobby. Iya, betul banget. Ini gua ngelihat menjadi satu marabaya ketika dari EVOS yang maju untuk sendirian. Ini dari Island of God, mereka juga udah mulai utuh. Di hitungan mereka udah cukup bagus. Dan juga kali ini Bigan udah cukup muncul kembali. Lordnya lagi-lagi harus berhasil untuk ditumbangkan setelah tadi memang dua rekan berhasil untuk diselamatkan. Dan memang ini sangat-sangat sulit keadaan untuk anak-anak dari tim Island of Gods. Tapi darah bawah juga sudah ada anak-anak dari The Pillars of yang mana Mutia berhasil menculik Dex dengan tembakan dari UMP-nya. Bahkan langsung juga dipulangkan ke arah lobby. Jafra sudah tertembak dan bahkan berhasil ditumbangkan, yang mana Jar dari arah atas juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Street. Ini menjadi sebuah informasi yang sangat mahal tentunya, tapi Street juga harus ditumbang oleh Lexus Pointa dari arah yang mana crowded sekali. Bigetron Rasuo sudah berhasil dipulangkan juga. Rupanya kali ini sudah ada vigilante yang dipasang, sudah mulai terdeteksi juga posisi dari lawan-lawannya di sebelah mana, Zuri. Ya, rupanya West Bandit nih Bigan, yang udah mulai bertahan di area tinggi. Dan emang di area tinggi lagi dan lagi nih gue bilang ya, area high ground seperti ini tuh emang enak untuk nembak, apalagi di bawah sana itu tadi cukup banyak Bigan ya. Nah, ada dua tim antara Island of God dengan juga EVOS. Island of God-nya udah ke pick up juga. Di sini kita ngelihat kill aja dari NXL itu sudah ada 5. iya. Ini hitungannya bisa dibilang 1 kill dari tim EVOS sudah didapetin. Mungkin aja ada sekitar 2 atau 3 kill lagi dari Island of God-nya. Dan Island of God juga cukup kesulitan karena dia emang kayak udah ke party dari sebelah kiri dan kanan. Serta juga dari EVOS yang emang mereka itu aware-nya nggak ke satu arah doang, ke arah yang lain. Namun di sisi lain kicknya udah harus kecil. Tapi ada First Riders dengan juga Onyx Bigan. Kepala Anda masih kelihatan di sana, Pak. Lozinya langsung begitu agresif untuk masuk ke arah pertahanan lawan. Sebenarnya curkan terlebih dahulu keluarnya, tapi ada tembakan pasang juga karena Joker di sana. Zixia masih cukup sulit, tapi malah Lozinya ditumbangkan. Darkol masuk dengan Machio dengan senjatanya yang sangat-sangat sunyi. Tapi dua orang tumbang dari tim First Rider kali ini. Hujan granat 3 dari belakang. Darkolnya tumbang oleh seorang ledakan seorang Gare dengan ledakan granat yang sangat membahayakan. Gare lagi-lagi dengan granat, tapi di arah lain Freya berhasil melukai Elsia dengan pelontar, dan West Bandit juga harus tumbang, dipulangkan di posisi ke-7. Onyx Olympus satu orang terakhir. Mr. 5 berhasil mendapatkan Erasure dari tim NXL di sana. First Rider bakal masuk ke dalam zona selanjutnya karena berhasil mendapatkan 3 player tim Onyx Olympus. Lozi juga tumbang. Soja respect terlebih dahulu ke arah belakang karena ada ledakan lanjutan dari Gare yang bisa saja membahayakan anak-anak dari tim First Rider tentunya. Ditunggu sama Joker dan Onyx Olympus pun tereliminasi di posisi ke-6, Azuri. Ya, betul banget. Gare mau nggak mau memilih untuk tereliminasi ketimbang dia memberikan 1 poin kepada musuh yang ada di depan sana. Ini artinya mereka dari Onyx placement kali ini tidak cukup bagus, ada di peringkat ke-6. Tetapi gue malah ngelihat EVOS yang masih bertahan hidup serta Island of God juga. Mereka ada di area yang sama, area Shrines, tanpa mendelikan Warden kali ini juga tentunya. Softban cari rumput dari sebelah kiri. Udah berhasil mengeber. Gimana kali Bigan serangan? Yap, aduh harus bertumbang ke orang dari tim Island of God. Hanya mencekan 1 orang saja, tapi Jar berhasil memberikan logic back juga langsung pulangkan ke arah lobby. Dan kita juga masih melihat ada The Pillars of yang masih survive sampai menuju ke 5 besar kali ini tentunya. Azriel tersisa sendirian dari keempat player Island of God. Kali ini Azriel harus berjuang di antara crowdednya anak-anak tim EVOS Divine yang sudah mulai menyebar untuk masuk ke dalam zona selanjutnya yang sudah sangat-sangat sakit tentunya. Cepat melihat satu orang di arah depan. Kita melihat juga kali ini Mutia sedang memantau menuju ke arah atas. Sudah ada clue yang dinyalakan. Ada 2 orang
tumbang di luar zona. Abax harus tereliminasi karena sudah sangat sakit. IOG pun harus sudah puas di posisi kelima. Ini memang bakal menjadi sebuah keramaian yang sangat-sangat ramai di area late game. Sudah tembakan coba dilepaskan oleh Mr. 5 ke arah satu player dari NXL. Masih bisa untuk survive kembali. The Pillars OP kali ini tentunya akan melakukan distraksi. FR-nya di posisi keempat Beyond. Tumbang rupanya kali ini. Masih ada aja tapi Mr. 5 nya ditabrak oleh seorang Rama kali ini dengan vehicle-nya. Masih belum berhasil tumbangkan. Tapi Mr. 5 nya masih survive. NXL-nya tumbang di posisi ketiga. Mr. 5 dan ini menjadi buya untuk The Pillars OP. Berhasil mendapatkan satu orang dari NXL yang udah benar-benar kehimpit pergerakannya, sulit untuk berpindah, dan juga RRQ terus memberikan distraksi. Yes, ini adalah apa ya, satu kesempatan yang harusnya dimanfaatkan oleh anak-anak dari tim RRQ Hide itu sendiri. Memang secara jumlah jumlah alive ini masih cukup banyak, masih ada 9 tim dan RRQ Hide masih ada di bibir zona. Mereka hanya tinggal turun saja dari area ini menuju arah bawah, tapi memang di bawah sudah ada IOG dan juga Onyx Olympus. Mereka sudah berhasil maju menuju ke 8 besar. Mereka tinggal menahan pergerakan dari arah luar zona dan mereka bisa turun ketika zonanya sudah benar-benar menyempit. Mereka bisa nabung poin eliminasi dari sini dan bahkan Johan pun sudah mendapatkan vision ke arah tim dari Eko Esports di arah bawah. Tapi kali ini kasihnya sayang sekali harus ditumbangkan dan ini bakal jadi buying time banget untuk tim dari RRQ Hide. Tapi pertempuran akan segera berlangsung kembali kali ini. Ya, terlihat juga O'Connor bisa berhasil mendapatkan, namun kali ini Gibah dengan dahan cukup sekarang tunggu dan healernya yang udah mulai tepat, malah Jarsnya lagi berhasil mendapatkan O'Connor. Kali ini Koja melakukan medikasi karena di atasnya itu ada teman-teman daripada Aura. Kojanya harus terjatuh oleh geran dari seorang pria dan Manone tadi sebelah kanan Jar pengen melakukan Mercy, tetapi malahan posisi yang cukup sulit terbackstep. O'Connor udah terjatuh yang ketiga kali tapi masih bisa untuk di-revive. Dia berhasil mendapatkan juga Mac dari belakang Gare harus terjatuh, namun kali ini juga Taya udah terjatuh walaupun zona bakal menyusut. Circle seperti ini di Mac yang udah gak bisa dianggap bercanda karena dari bawah juga masih ada teman-teman daripada Kings Esports. Ya, sekali ini zonanya sudah mulai menyusut tapi tumben-tumbenan banget ini udah masuk zona kelima gitu. Masih ada 8 tim. Ada John yang sudah terpulangkan ke arah lobby, begitu pun dengan Aura Ignite yang harus tertumbang di posisi ke-8. Memang sulit posisinya untuk tim daripada Aura Ignite sendiri. Ada kasih rupanya harus terkill oleh Mr. 05. Terkena spire shot dari Grozanya. Memang zonanya menjauh dari anak-anak Hide, tapi kali ini NXL juga berhasil lolos dari hadangan Hide-nya itu sendiri. Sementara Hide malah terhadang juga oleh tim Eko dan juga IOG di sana dan mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Sebelum Beyond dengan granatnya sebelum seorang Jar masih belum sampai. Eko tumbang akhirnya di posisi ke-7. Tumben gua ngelihat Eko nggak masuk ke 5 besar. Masih ada Beyond dengan granatnya kembali untuk menumbangkan seorang Jar. Berhasil akhirnya ditumbangkan oleh seorang Beyond rupanya, Zuri. Iya, terlihat penggunaan granatnya. Yang pertama itu cukup miss dan yang kedua udah on point dan kali menyisakan 20 amat yang bakal bertahan, namun di depan sana penggunaan satu triple hook hanya menjadi malapetaka bagi seorang Gardo mengantarkan nyawa kepada MR05. 5 poin eliminasi kalian bakal coba untuk diamankan. Quadra kill udah buat diri sendiri, namun Onyx Olympus yang ini melakukan skill ke depan malah udah dihuni juga sama teman-teman Kings. Namun dari belakang masih terlihat juga tembakan yang udah cukup cepat, banyak banget menguras darah dari awal depan. IOG back bakal coba untuk menembak, tetapi MR05 memberikan visionnya kali ini bikin. Yes, masih ada 5 tim tersisa, 11 orang yang masih hidup. Olympusnya rupanya harus tertumbang di posisi ke-5 kali ini, menjadi asa untuk tim EVOS Divine. Begitupun dengan Island of Gods, tapi satu orang dari NXL cukup sulit. Kings tumbang sudah di posisi ke-4. Island of Gods masih ada, tapi Lordnya berhasil ditumbangkan seorang Abax. Rupanya Jafranya sudah mulai hidup kembali, baru aja turun belum dapat senjata juga, bercuma pistol doang. Masih hanya berputar-putar saja, menembak dengan menggunakan J18, tapi memang sangat sulit. IOG-nya juga tumbang bersama dengan NXL dan Buya untuk tim EVOS Divine pada round kita yang kelima. Congratulations EVOS Divine, akhirnya EVOS Divine berhasil mendapatkan Buya dengan tryhard yang tadi kita lihat juga rotasi mereka tidak terpatahkan, tidak tersorot sedikit pun menghindari peperangan early, sehingga ketika mereka udah siap, resource senjata udah mulai cukup, mereka melakukan peperangan di late game sehingga kill banyak Buya pun didapat. Kill banyak Buya pun didapatkan dan ini bakal ini EVOS fam di rumah yang nonton pada tersenyum ini pada akhirnya gitu kan. EVOS berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya, bahkan kalau boleh gua bilang mereka mendahului